Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan Tata Warna. Kita dalam acara belajar tanpa bayar. Dan hari ini kita akan live bersama dengan Elemen Slide. Di Elemen Slide ada Mbak Siva Albarika, kemudian ada juga Mbak Eni. Siapa mereka berdua? Mereka berdua ini, kalau Mbak Siva ini adalah konten kreator dari Elemen Slide, kemudian Mbak Eni adalah slide desainernya. Nah, Elemen Slide ini perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Kemudian jasanya adalah jasa untuk mendesain presentasi yang benar dan enak dilihat. Nah, kemudian dan di akun Elemen Slide ini cukup fantastis. Jadi followernya itu sampai puluhan ribu ya di Elemen Slide ini. Nah, ini udah bergabung. Kita coba lagi bergabung. Semoga sinyalnya bagus ya. Tadi agak kurang baik. Halo, ada Mas Raditya Febrian, ada Mas Firjawan PS. Ini langsung sama ownernya. Dipantau langsung sama Mas Raditya Febrian. Oke, coba bergabung. Semoga device-nya aman. Juga sama sinyalnya baik ya. Biar kita bisa ngobrol lebih enak. Datang. Sing duwe yang punya Elemen Slide langsung I love Elemen Slide. Yes, I love to. Oke, aman Mbak Siva? Aman. Oke, ini sudah bergabung. Ini ada Mbak Siva, kayak yang sebelah kiri teman-teman. Namanya Mbak Siva Albarika, betul ya? Nah, Ya, kalau yang sebelah kanan ini ada Mbak Eni. Kalau nama lengkapnya siapa Mbak Eni? ini Rusli. Ini Rizlia. Ini ada juga Mas Niko Irawan bergabung. Amin Sanjaya, Irfan Milenial, cukup banyak. Alhamdulillah 9 orang. Ini jarang-jarang. Kalau nggak Elemen Slide biasanya nggak bisa sampai 9 nih tembus sekali siaran. Oke, Elemen Slide ini menurut yang saya tahu ini jasa untuk desain template ya Mbak ya. Template untuk presentasi, Ya, juga untuk jasa untuk presentasi secara profesional gitu ya. Nah, ini kan kita hampir sama nih, kita di bidang jasa. Tapi kok ternyata setelah saya lihat, saya perhatikan, kok secara apa ya, interaksinya kok jauh banget bedanya antara Tata Warna sama Elemen Slide. Ini followersnya sampai puluhan ribu. Nah, ini mungkin ada sangkut pautnya sama konten kreatornya ini. Ini Mbak Siva, kemudian ada juga slide-nya itu desainnya sangat menarik. Ini berarti ada sangkut pautnya sama Mbak Eni. Nah, kita pengen belajar nih gimana sih biar konten-konten yang kita upload di Instagram atau di akun media sosial itu bisa berinteraksi yang sangat banyak itu gimana, Mas? Mbak, oh, Mas kebiasaan sama Mas mungkin. Gimana, Mbak Siva? Sebenarnya gimana kalau apa, merumuskan konten di Elemen Slide seperti apa? Monggo. merumuskan konten. Sebenarnya konten yang Tapi sebelumnya dibikin perkenalan dulu, itu. Mbak. Sebelumnya perkenalan Oh, dulu. iya, lupa. Iya, sebelumnya perkenalan dulu. Oke, perkenalkan saya Shiva. Saya konten kreator di Element Slide. Ini teman saya, Nah, silakan. aslinya mana, Mbak? Saya aslinya. Aslinya mana? Saya asli. Saya asli Malang. Asli Malang. Kalau Mbak Eni? Kalau Mbak Eni? Aslinya Oh, mana Mbak ini. Eni? Oh, jadi saya sebagai graphic designer, slide designer, saya asli Malang juga. Slide designer ya Mbak ya. Bedanya apa dengan desainer grafis? Mungkin desain grafis itu apa bedanya antara slide designer sama desain grafis gitu? Kalau
desain grafis, Mm-mm. menurut saya lebih ke grafis. Kalau saya desainer, kalau saya Oh, desainer beda itu ya? beda. Jadi ya apa ya? Mungkin eh, desainer grafis itu lebih ke umum ya. Kalau slide designer itu lebih spesifik ke slide aja gitu. Iya nggak? Oh, jadi Iya. PowerPoint gitu, Mbak ya? Lebih ke PowerPoint gitu ya? Nah, ini Ya, kalau bagaimana slide designer. dulu bisa tahu elemen slide? Ini kan sepengetahuan saya elemen slide kan di Pujon ya, masih desa gitu. Kok bisa tahu ada elemen slide? Bisa gabung menjadi part ininya Mas Radit itu bagaimana? Dulu gimana ceritanya? Ya apa sih? Eni Ini dulu Mbak yang Siva dulu. yang duluan slide Eni biar Eni cerita Oke, dulu. silakan Mbak ini gimana cerita-cerita? Dulu gimana ceritanya? Ketemu elemen slide itu dari Job Street. Emang Mm-mm, fokusnya buat nyari perusahaan desain. Terus mm-mm, ternyata di Job Street ada elemen slide, saya ngelamar, terus dipanggil interview, diterima, ya mm. udah. Oh, berarti dari ngelamar ya. Kalau Mbak Siva, bagaimana Ya, Mbak Siva dulu? terus dikira toolsnya yang Mm-mm, dipakai itu kayak yang digunakan di sekolah, ternyata kok mm-mm, pakai PowerPoint. Ya udah, mau saya belajar PowerPoint mm. sampai sekarang. Oh, sampai sekarang menjadi berarti Mbak ini lebih senior ya. Sementara ini lebih senior ya. Oh, Belajar jadi beberapa panggil. bulan. Oke. Sembeni, sembeni. Dan di elemen slide ini gimana sih Mbak prosesnya? Apa dari satu orang, dari konten aja, apa Mbak En ini ngedesain aja, kemudian akhirnya Mbak Siva buat konten aja gitu atau gimana sebenarnya alur untuk sehingga jadi konten di elemen slide itu gimana alurnya? Alur. Proses bikin konten dari konten itu. Apa Pertama, buat konten, desain-desain sendiri uh, atau bagaimana sebenarnya? Ide-ide kontennya. kayak gimana mas? Kurang jelas, sorry. Ya, alurnya untuk menjadi konten di elemen slide itu bagaimana? Nah, Oh, alurnya. alurnya. Jadi awalnya kita Hmm? tentuin dulu tuh mau bikin konten apa. Biasanya sih kita Hmm? bikin konten yang mungkin lagi in aja sih. Maksudnya yang Hmm? mungkin followers lagi pengen dibahas itu apa. Terus Hmm? habis itu kita riset tentang konten tersebut. Misalnya kita mau bahas tentang apa ya? Tentang itu loh, lisensi font misalnya. Hmm? Terus kita riset dulu lisensi font tuh kayak gimana, apa aja, syarat dan ketentuannya itu apa aja. Terus Hmm? habis gitu saya buat kontennya Hmm? kayak kalimat-kalimat isi-isi dari materi itu apa aja. Habis Hmm? gitu ke quality controlnya, setelah ke quality controlnya di ACC ke Hmm? desainer. Oh, kalau Desainer juga quality akan controlnya siapa, Mbak? proses Kalau ke quality controlnya siapa? ke Mas Radit. Oh, langsung ke owner. Oh, iya, iya, iya. Jadi diperiksa dulu ya untuk konten-kontennya, Ya, dilihat dulu sama Mas Radit kira-kira bagus atau layak, baru setelah dapat ACC baru ke desain. Kemudian yang posting desainernya atau Mbak Sivanya yang posting. kalau sekarang biasanya ini cuma gantian sih. Kalau misalnya kita kan masuknya nggak liburnya nggak bareng tuh. Kadang kalau ini libur ya Hmm, upload. berarti jadwal liburnya nggak bareng ya, Mbak ya? Jadwal libur di elemen Enggak. slide nggak. Yo, jadi gantian. Iya. Oh. Nah, itu gimana sih Mbak buat eh, dapat konten-konten yang bisa dapat save-nya itu banyak? Itu kan saya lihat kan kadang like-nya juga banyak, komentarnya nggak terlalu, tapi kayaknya save-nya sih yang banyak. Itu bagaimana sebenarnya dulu Iya. merumuskan kontennya? Pertama pasti bikin konten yang menarik itu pasti. Hmm. Dan konten yang bisa menurut netizen itu bermanfaat buat dia karena Hmm. kebanyakan orang itu saat kita melihat insight lebih banyak yang save daripada yang share karena mereka pasti
pasti mikirnya, oh ini info buat aku sendiri gitu. Jadi apa ya, bikin konten yang sekiranya bisa berguna gitu buat mereka. Itu yang mereka butuhin. Kita cari tahu dulu target audiensnya siapa, apa yang dibutuhin audiens kayak gitu. Jadi melihat dengan kebutuhan audiens gitu ya. Iya. Dan itu apa mungkin ada cara-caranya, Mbak? Gimana menentukan konten itu? Cara-cara mungkin pertama harus searching dulu atau mungkin riset dulu. Nanti mungkin ketika pengaturan kata-katanya itu seperti apa, Mbak? Secara teknis untuk Yes. membuat konten itu di awalnya. Ya, pasti kita riset dulu sebelum bikin konten, pasti riset dulu kan biar nggak ada kesalahan informasi. Untuk penyusunan kata-katanya kalimat-kalimat yang ringan aja biar mudah dipahami juga sama audiens gitu. Ya kayak gitu. Mungkin ini apa berpengaruh juga di headline, kemudian cara buat headline-nya atau mungkin akhirnya halaman kedua bagaimana itu seperti apa sih, Mbak, untuk mengatur kata-kata yang bisa menarik. Nah, itu seperti apa? Untuk di headline terutama apa kan. Ya? Ada saran Headline apa? juga berpengaruh. Ya, judul di slide pertama itu berpengaruh banget. Bikin kalimat yang sekiranya audiens mau nonton gitu loh. Mau scroll kayak gitu. Biasanya pakai kata-kata apa, Mbak, yang bombastis biasanya? Mungkin dengan pertanyaan atau rahasia. Seperti apa? Rahasia. Rahasia. Harus nonton, harus lihat ini ya. Harus lihat elemen slide dulu ya kalau mau tahu. Iya. Bisa dianalisa sendiri di elemen slide. Jadi ada analisanya sendiri ya di elemen slide. Kata-kata apa yang bisa menjadi pembastis. Nah, kemudian secara ini, Mbak, visual. Ini kita nanya. Kayak kalimat yang bikin penasaran audiens. Misalnya, strategi rahasia 3 cara untuk apa gitu. Jadi kan rahasia apa nih gitu. Audiens kan jadi penasaran gitu. Bikin kalimat-kalimatnya penasaran aja. Rahasia-rahasia gitu banyak yang seneng ya. Ya. RHS. Karena orang-orang suka sesuatu yang rahasia untuk diumumkan. Oke, ini kan dari segi konten. Untuk segi visual itu bagaimana cara mengaturnya, Mbak? Mbak, kita lebih ke Mbak, tadi kan ke Mbak Syifa. Kalau Mbak ini strategi apa sih sebenarnya untuk membuat visual itu lebih enak dilihat gitu loh? Kan ini kan kayak punya kriteria, saya lihat ini kayak punya kriteria khusus di elemen slide. Itu bagaimana untuk membuat visual yang baik di konten? Oke, jadi buat visual yang baik di elemen slide sendiri ada aturannya sebenarnya, ada 5 aturan yang disingkat jadi slide, yaitu S, L, D, sama E. Nah, slide. Jadi buat desain yang simple, karena simple itu enak dipandang, sederhana, yang ruangnya itu ada, nggak yang penuh, ada gambar, ada tulisannya mepet-mepet, tumbuh-tumbuhan kayak gitu, itu malah bisa dibaca. Jadi simple pertama. Terus yang kedua, kalau lucid itu artinya lucid, jelas. Ya? L-nya lucid. Jadi jelas secara lucid. Terus ada important isu. Informasi ini penting atau enggak buat kita? Apa yang tadi yang pertama? Yang ketiga apa, Mbak? Habis L, I, I-nya apa? I. Penting. Important. Oh iya ya. Soalnya agak putus-putus. Penting buat audiens atau enggak. Terus ada delightful. Delightful itu enak dilihat dari warnanya, terus dari kontrasnya bagus atau enggak. Terus, untuk judul itu harus bold. Kalau judulnya itu pendek, nggak apa di caps lock semua. Terus ada eksplisit. Eksplisit itu jelas secara makna. Jadi kalau misalkan di carouselnya itu, di headline-nya, judulnya 3 cara untuk menjadi
menjadi pintar, tapi kita Mm-mm. malah naruh gambarnya gambar uang kan nggak nyambung. Oh iya iya. Kayak gitu. Coba saya ulangi Mbak Cara ya, ini maknanya. sambil belajar bahasa Inggris ke Mbak Eni nih. Tadi kan slide ya kan? Slide Ya, ada jadi satu, S, S-nya itu simple, berarti untuk mendesain kita harus cukup sederhana, betul ya? sederhana Nah, bener. kalau L-nya itu lucid, ya kan? Lucid, Lucid itu tadi apa ya? Saya agak kurang pintar lucid bahasa itu Inggris ini. belajar. Ah, kemudian I-nya important, berarti yang disampaikan itu sesuatu yang penting. Ya, Kemudian D, D-nya itu delightful, itu enak delightful. dilihat. Katamu tadi yang Ya, lebih mudahnya seperti itu. Sama E ya, explicit. oke. Lucid. Explicit itu apa Mbak tadi? Jelas, kejelasan. Jelas cara Oh. Nah, apakah dalam membuat konten itu kita harus menyesuaikan dengan, misalkan kita kan kayak tata warna punya logo nih. Logonya lebih warnanya biru sama orange, sama putih. Apakah harus sesuai dengan warna itu untuk dasar dalam membuat desain konten? maaf Mas, Apakah ada bisa keharusan diulangi? gitu gitu? Enggak bebas sih Mm-mm. Bebas ya. untuk warnanya. Mm-mm. Ya, untuk warnanya asalkan kalau lebih baik lagi ditata, warnanya ditata. Entah ke samping Mm. atau ke atas atau mungkin ditata. Kalau warnanya bebas. Asal bikin orang itu notice, bikin orang betah di IG kita. Mm-mm. Oke. Jadi masalah pemilihan warna yang penting bagaimana audiens itu betah gitu ya Mbak Eni ya. Ya, audiens itu betah. Terus pas lihat IG kita itu dia notice kalau itu elemen slide. Terus kalau misalkan masuk ke tata warna dia ingat kalau warna itu adalah warnanya tata warna. Hmm. Kasih ciri khas, Lebih ke ciri apa khas. Mbak bahasanya seperti ini kalau biar lebih mudah diingat, mungkin ada bahasa Inggrisnya apa itu biasanya. Lebih ke Kasih ciri branding ya, khas. branding, ke branding konten Hmm. gitu ya. Oke. Hmm. Oke, kembali ke Mbak Siva. Mbak Siva ini kan kalau membuat konten kan macam-macam konten kan ada banyak nih. Kan ada konten Iya. yang cuma satu foto, ada konten yang berupa kayak carousel atau swipe-swipe gitu kan. Kemudian juga ada konten video. Eh, Kira-kira dari beberapa konten ini yang cukup banyak diminati sama audiens itu yang bagaimana? Dari pengalaman buat Cukup konten. dengan konten yang kayak carousel gitu sih. Hmm. Informasi kalau carousel kan informasinya lebih Hmm. lengkap gitu ya Mas. Terus Hmm. accessible. Terus biasanya orang-orang tuh suka konten yang kayak apa ya? Belum pernah terpikirkan sebelumnya gitu. Belum pernah tahu sebelumnya. Terus mereka mereka suka konten yang manfaat buat dirinya. Jadi itu yang bikin survival. Cari yang emang manfaat buat dirinya aja. Jadi apa ya bahasannya menuruti keegoisan audiens gitu kah? Iya, iya benar-benar. Soalnya manusia itu punya naluri yang egois. Oh, egois. Semuanya ya, hampir semuanya itu egois emang ya. Makanya lebih ini. Kalau untuk konten-konten yang shareable, apakah juga punya rumusan, Mbak? Kalau untuk share, secara share. Konten yang ya itu tadi sih. Pastinya konten yang bermanfaat dan Hmm. call to action itu juga berpengaruh sama Hmm. share. Kalau contoh-contoh call to action yang berpengaruh itu bagaimana, Mbak? Misalnya. Ya bisa bilang share ke teman-teman Anda agar sama-sama tahu informasi ini atau mungkin mention teman Anda yang butuh informasi ini. Hmm. Jadi di akhir konten, di akhir slide itu call to action-nya juga harus jelas ya. Ini Iya, di-share kah atau di-save kah? Kalau iya, misalkan kan kebanyakan kita kan kayak kemaruk ya, bahasanya suruh nge-like, suruh iya, komentar, iya. suruh nge-share juga, suruh nge-save juga. Itu apa sangat berpengaruh juga nanti di akhirnya untuk call to action.
kalau perintahnya cukup banyak seperti ini? Kayaknya itu malah bikin orang bingung gitu. Orang kan maksudnya istilahnya nggak mau ya disuruh-suruh terlalu banyak gitu. Ya kalau kita niatnya mau suruh share, ya share aja. Save ya, save aja. Satu call to action aja, nggak perlu banyak-banyak. Hmm. Kalau mention ya udah mention aja gitu ya misalkan. Banyak aja, nggak perlu kemaruk kayak gitu. Diminta follow, diminta nge-like ya kan, diminta komen juga, diminta jadi lebih spesifik minta apa gitu ya. Call to Ya, action-nya apa. Oke, jadi ini juga biasanya menjadi apa ya? eh himbauan juga biasanya kan kalau di Tata Warna juga sempat melakukan seperti itu gitu loh. Kita mintanya banyak juga. Oh, ternyata kalau call to action-nya satu tapi yang jelas apa gitu ya. ya. Oke. Kemudian untuk Mbak Eni ingin nanya lagi nih. Kalau di konten itu kan warna sangat mempengaruhi ya. Terus juga font, kejelasannya tadi sempat dibilang harus bold, harus apa namanya? Kalau yang judul itu di bold, kalau ini biasa aja nggak apa-apa. Nah, tapi kan kalau di slide itu, di elemen slide ini lebih ke jasa. Nah, kalau di tata warna kan kebanyakan kuliner, Mbak. Mungkin ada saran warna apa yang cocok untuk kuliner? Di tata warna kan kebanyakan kuliner gitu. Oke, kalau kuliner itu yang cocok bisa merah, karena Kenapa merah merah, Mbak? itu yang menggoda. Goda. Kayak terus KFC, terus McDonald, terus yang warna merah itu ya. Pringles, itu kan merah. Nah, makanan-makanan kan brand besar itu pakai warna merah. Terus ada tadi McDonald ada warna kuning juga. Tuh, jadi ini dua warna ini yang menggoda, menarik perhatian mata juga. Dan untuk di kuliner itu usahakan menghindari warna biru sih. Warna biru. Kenapa, Mbak? Kalau Iya. warna biru? Apa ada dampaknya secara mungkin psikologi atau secara apa sebenarnya? Kenapa biru kok disarankan untuk tidak dipakai? Oh, kalau untuk kuliner biru itu kurang cocok karena kesannya yang dingin, segar, terus nggak mengundang lapar lah pokoknya. Kalau warna biru kan nggak mengundang lapar. Itu kuliner. Kalau biru untuk minuman masih cocok ya, karena kan ada tadi kesegaran itu kan masih cocok ya. Ya, Kalau biru, ya kalau biru untuk minuman nggak apa-apa. biruan. Oke. Jadi itu nanti teman-teman bisa nanti kita kita buat notulensinya warna-warna bagaimana nanti biar bisa di save juga sama teman-teman biar tahu ilmunya untuk desain. Kemudian ada saran lagi Mbak, mungkin dari Mbak Eni, font-font apa yang cocok untuk kuliner? Kan biasanya ada font-font Latin, ada font-font yang kayak kapital-kapital gitu. Itu lebih baik yang mana sih sebenarnya kalau untuk buat desain? Aku diguyu aku. Aku sungkan. Untuk kuliner yang bold, terus yang sans serif yang nggak ada, bukan yang buat bukan buat yang kayak skripsi gitu nggak, pakai yang sans serif aja, yang bold. Kalau skripsi Gitu. Times New Roman ya biasanya ya. Skripsi kan pakai Times New Roman. Jadi harus tak apal juga dengan font-fontnya. Kalau di elemen slide ada ya, kayak sharing-sharing tentang font gini juga ada ya. Ya, ada sesinya juga, ada sesi Font Friday yang khusus membahas tentang font. Di situ kita juga pernah ngebahas tentang font-font yang bisa digunakan untuk menu kuliner, untuk banyak hal lah. Undangan wedding. Undangan. Oke. Malah pakainya undangan. Oke, kalau ini Mbak Syifa, kan tadi kalau dalam membuat desain ada rumusan itu kayak slide SLIDE tadi. Kalau di dalam membuat konten apakah juga ada rumusan-rumusan tertentu, Mbak?
Rumus tertentu ada, Hmm? tapi kita cuma fokus di slide aja. Hmm, hmm, hmm. Apa ya? Rumusnya yaitu tadi pakai konten yang bermanfaat buat audiens, Hmm, hmm. terus kalimatnya yang simple kayak gitu. Hmm. Soalnya Gitu kita aja. juga nggak uh, Apakah nggak kalau fokus hanya seandainya di nih misalkan eh ini kan di apa namanya, tata warna kan juga ada desain, juga ada lain-lain. Kalau seandainya saya pas ngelihat elemen slide, terus saya lihat, saya tiru, itu sebenarnya gimana, Pak? Boleh nggak sih sebenarnya? di Biasanya ditiru kayak ngelihat gimana mungkin nih? Diri. konten kreator lain, mungkin misalkan saya lihat, akhirnya saya tiru untuk konsepnya, konsep kontennya itu sah-sah aja atau bagaimana, Mbak? Sebenarnya. Kalau elemen slide boleh sih. Uh, Misalnya mungkin bisa cantumkan apa kredit gitu. Kredit. Heeh. Kalau konten kreator lain belum tentu juga bisa izin dulu. Belum tahu sih Benar sih. kita. Karena kita juga nyari konten itu nggak dari satu sumber, dari beberapa sumber kita kumpulkan seperti itu. Hmm. Jadi harus ini ya, harus pengetahuannya lebih banyak lagi, sering-sering baca karena kalau cuma dari satu sumber nggak baik juga ya. Oke, oke Ya. itu mungkin teman-teman ini yang lagi ikut, lagi join, bisa ingin bertanya juga tentang gimana sih cara membuat konten, bisa nanya juga. Ini ada Lumpia Dewo, ada Mbak Anggun ini kayaknya temennya Mbak Siva ya. Ini Ya, ada Mbak Anggun ini tim. Mano Krajin, ada Yuse dan lain-lain. Mungkin silakan kalau ingin bertanya, mungkin bisa Ini katanya. ditulis di kolom komentar. Kayaknya enak ini di kantor ini, Mbak. Iya, Kok ada lagi. bantal-bantalnya itu kayak enak gitu ya. Ya Bisa dong, buat elemen slide hiburan. kan kantor. Lah ini ada Aan Escape. Nah, ini namanya kok susah banget. Aan Escape. Escape, bahasa Inggris ini. Ini kalau nggak salah yang punya kedai kopi. Ada kopi. Bagaimana cara membuat konten yang menarik, Kak? Nah, terutama kayak ini kan kedai kopi nih. Kedai kopi itu bagaimana membuat konten yang menarik, Mbak? Mungkin ada contoh atau saran setidaknya untuk Menarik, mm, menarik secara visual, menarik secara materi. mm, Untuk menarik secara materi pasti materi-materi yang dibutuhkan audiens, yang mereka mm, butuhkan. mm, Kalau secara visual tadi udah dibahas sama Eni kan ya, mm, menarik secara warna, font, penggunaan font, dan desainnya kayak mm. gitu. Ini kan tadi juga ada konten yang bermanfaat bagi audiens. Lah kalau kuliner apa, Mbak, kira-kira yang bermanfaat untuk audiens? Apakah promo atau cuma Mungkin foto-foto makanan? Bisa mungkin bisa seperti itu. share-share Hmm? makanan makanan yang khas di Malang misalnya itu, atau Hmm. mungkin tips lain kayak tips hitung kalori, tips berburu Hmm. makanan di Malang, atau tips makanan-makanan diet, makanan diet tapi sehat kayak gitu kan, menarik Hmm. tuh. Oh, termasuk seperti ini ya. Kayak kalau kopi misalkan tips biar nggak kembung saat minum kopi. Itu juga bisa menjadi salah satu Ya, contohnya ya. Oke. boleh Kalau boleh sambal mungkin tips memilih cabai untuk buat sambal gitu juga bisa ya untuk kuliner ya. bisa bisa Oh, oke. bisa. Ya, jadi tips-tips ya, bagi-bagi tips. Untuk sekarang tips-tips Iya. semuanya. Oke, itu Mas Aan bisa dipakai untuk buat konten di apa namanya di kedai kopinya Mas Aan. Jadi kontennya bisa yang lebih bermanfaat dengan tips-tips tadi. Mungkin di kopi cara menggiling kopi, cara milih kopi, ya, itu bisa jadi konten. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin dari teman-teman yang punya usaha dan bingung masih untuk Boleh. bikin kontennya. Ini ada Sasa Humaira juga. Oh, ini ada Sultan Tovandi. Banyak ya. Ini belum saya lambaikan tangan saya ini. Banyak yang belum sempat. Nah, ini ada dari Just Everything. Everything. Gimana, Kak,
gimana sih Kak? Pilih warna yang menarik buat konten. Aku kadang suka nabrakin warna nggak nyambung jadinya norak. Nah, menghindari kenorakan untuk memilih warna, bagaimana? Mbak Eni Kalau mungkin bisa warna bantu. sendiri, Mhm. kalau warna sendiri sebenarnya saya lebih banyak itu sih ngambil dari IG-nya Elemen Slide, Dari apanya? dari Instagramnya Elemen Slide. Di situ kita di bagian bawah-bawah juga pernah ngasih share palet-palet warna. Dan kebanyakan palet warna yang dibuat itu Mhm. warna-warnanya diambil dari warna-warna foto-foto yang udah ada. Di Unsplash misalnya kita ambil foto terus kita pick color warnanya terus jadi palet. Hmm. Biasanya kan gini, kalau buat desain itu kadang warnanya kan bisa dari 5 warna, 6 warna, sampai beberapa warna. Jadi warna-warni gitu, menurut Mbak Eni sendiri bagaimana? Ada batasan kah mungkin dalam satu konten itu berapa warna sih sebenarnya kayak gitu atau bagaimana? Untuk satu konten itu Mhm. eh kalau di elemen slide Mhm. itu cukup pakai 3 warna aja. Oh, jadi 3 ya, cukup 3 aja udah cukup gitu. Iya, kalau banyak-banyak nanti pusing nata warnanya juga. Mm-mm. Jadi untuk menata warna, jadi cukup 3 mungkin bisa digunakan. Terus untuk milih warna, misalkan warna orange itu cocoknya sama apa Mbak biasanya? Atau kuning, kalau di kuning sama orange itu apa malah jadinya norak atau gimana? Ada mungkin ketentuan dalam apa ya pemilihan penggabungan warna? Untuk warna dari di sini saya biasanya pakai color.adobe.com. Saya biasanya ambil warna dari situ. Mhm. Itu di sana ada palet warna, terus kalau misalkan punya foto tadi, Mhm. tinggal di drag ke websitenya color.adobe.com, nanti di Mhm. situ ke sendiri paletnya. Masih bisa diubah-ubah juga. Oke, siap. Jadi bisa pakai dari website ya, langsung ke website nanti dipilihkan sama secara otomatis dari website. Oke, siap. Ini ada pertanyaan juga, gimana rasanya dipimpin Mas Radit? Nah, bagaimana rasanya? Ini dari Mas Radit sendiri. Tapi ya, Ini di pertanyaan ini ada tadi. Gimana rasanya dipimpin Mas Radit? Nah, mungkin bisa dijawab rasanya juga nih, nggak apa-apa Anda ini. menjadi air. Monggo, Gimana ya rasanya? ini gimana rasanya? Bisa sharing di sini biar Kalau langsung ini curhat, mumpung didengar sama Mas Raditnya langsung. sama Mas Adi itu nggak kayak pimpinan sama bawahan, tapi kayak kakak sama adik gitu. Iya, kakak adik ketemu gede. Kalau Mbak Eni gimana Mbak Eni? Bagaimana Benar-benar menurut Mbak Eni? Itu apa itu? Kok kayak ditodong sama pistol itu? Pistol-pistolan. Gimana kalau menurut Mbak Eni? Mbak Eni kan belum jawab ini. Gimana menurut Mbak Eni? Tanya seperti Anda. Oh no, sama Radit ini. Nah, ini juga ada nanya lagi dari Geraldi Aminata. Mau tanya warna merah itu cocoknya kombinasinya sama warna apa kalau merah? Merah. Merah itu kalau di roda warna itu Mm-mm. kan dia termasuk warna yang hangat, warna yang panas. Mm-mm. Jadi bagus kalau dikombinasiin sama warna kayak misalkan oranye atau kuning, atau ngelihat juga merahnya itu macam-macam kan, Mm-mm. ada merah muda, merah merah burgundy, merah putih yang mencolok mata gitu. Jadi semuanya masih tergantung lagi dengan warna merah seperti apa ya. Ini bisa dikomentarkan ini Mbak warnanya merah apa? Merah muda, merah Warnanya tua, merah apa? atau merah remaja bisa di. Ini kalau pengen tahu
gimana cara mencocokkan warna yang baik bisa dilihat kalau di IG-nya Element Slide. Kita udah pernah share tentang palet warna. Palet Jadi warna. please cek IG Element Slide, jangan lupa follow. Dan jangan lupa follow di Tata Warna. Oke, sambil promosi juga ya. Merah Iya maroon. dong, Oh, Maroon 5. merah kemarin. Merah kemarin. Merah meren. Marun dan ya, merah kemarun, merah marun gitu aja. Putih, putih tulang. Putih, kuning. Kuning Putih cocok nggak tulang. sih ini? Jadi Kuningnya yang kayak gimana? Kuningnya Element Slide. oh yes, kuningnya elemen slide. Promo lagi. Oke, ini ada juga Mbak Sasa. Kalau aku cocoknya sama siapa Min? Sama siapa nih? Kalau Mbak Sasa ini kayaknya sama Mas Bim Bim. Sama suaminya. Sama suaminya. Ini masih TP-TP udah punya anak satu ini Mbak Sasa ini. Oh no. Oke, seperti itu. Mungkin ada promo apa Mbak di Elemen Slide atau ada program apa di Elemen Slide? Promonya silakan cek link di bio. Itu ada informasi tentang promo. Itu nunjuk kemana tadi itu Mbak Eni itu? Ada linknya kan tadi yang ditunjuk tadi? Oh, di bawah ini. Oke, siap. Jadi untuk konten-kontennya kalau ingin engagementnya bagus, bisa meniru dari trik, dari tips dari Elemen Slide. Bahwasanya kalau membuat konten kita harus memenuhi keegoisan dari audiens yang bermanfaat bagi dirinya gitu ya. Dan kalau secara desainnya cukup menggunakan dengan 5 rumusan yang disampaikan Mbak Eni, bahwasanya harus slide SLIDE, simple, lucid, kemudian apa tadi? Delightful, apalagi tadi? Important dulu. Oh ya, important, delightful, dan eksplisit. Nah, untuk gimana artinya nanti bisa kami share juga di apa namanya caption. Nanti live ini kita simpen juga. Ya, akhirnya Tata Warna bisa sharing sama cewek, biasanya sama cowok, bapak-bapak gitu kan. Jadi makanya tadi ada agak sedikit keceplosan bilang Mas, bilang Pak, kadang seperti itu. Terima kasih untuk Mbak Siva. Ini alhamdulillah sudah 37 menit kita bisa sharing. Ilmunya sangat bermanfaat, yang nonton juga banyak, alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Untuk Elemen Slide selalu nambah untuk klien-kliennya dan bisa selalu sharing kebermanfaatan. Terima kasih Mbak Siva, Mbak Eni atas waktunya. Selamat bekerja kembali. Terima kasih. Salam dari Tata Warna. Iya, sama-sama. Terima kasih Tata Warna. Makasih Mbak Siva, Mbak Eni. Makasih Elemen Slide. Oke, begitu teman-teman. Kita sudah 37 menit kita bersama di sini. Kita tadi sharing-sharing bagaimana cara membuat konten, bagaimana cara menata desain agar lebih banyak di-save. Nah, jadi untuk keterangan lebih lanjut nanti bisa di caption. Dan bagi teman-teman yang ini ikut live, bisa kalau punya akun Instagram dan bingung mengelolanya, bisa hubungi link yang ada di bio Tata Warna. Oke, sekian, terima kasih. Selamat siang, selamat bekerja lagi, selamat menikmati di hari Rabu ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.